Hubungan antara dua tersangka kasus ijazah palsu, pakar telematika Roe Suryo dan aktivis Egy Sujana, tampaknya berada di titik nadir. Menanggapi kunjungan Egy ke kediaman pribadi Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Solo, Roe tak hanya menyebut rekannya itu sebagai pecundang, tetapi sebelumnya juga sempat menyindir adanya kepentingan tertentu lewat kalimat "ada yang cair". Roe pun mempertanyakan netralitas penegakan hukum setelah mengklaim adanya dua polisi aktif yang ikut masuk ke dalam pertemuan tertutup di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari tersebut. Egy Sujana datang ke rumah Jokowi tidak sendiri. Damai Hari Lubis yang juga tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi turut hadir dalam pertemuan yang berlangsung Kamis, 8 Januari 2026 lalu itu. Kehadiran Egy dan Damai diterima oleh Jokowi dan mereka pun melakukan pertemuan secara tertutup. Roe Suryo mengaku tidak tahu menahu soal pertemuan Egy Sujana dan Jokowi. Ia bahkan hanya menertawakan sikap tersebut setelah mendengar kabar kunjungan. Kini Roe Suryo jadi tahu sebesar apa nyali Egy Sujana dalam membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Bahkan menilai rekannya itu bukan lagi pejuang, tapi pecundang. Kami kalau dalam tim kuasa hukum, advokasi dan akademisi, kita tertawa malah. Oh, cuman segitu toh akhirnya kalian berdua itu. Gitu loh, kata Roe dalam program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Jumat 9 Januari 2026. Kita akan menertawakan aja mereka ternyata ya. Ternyata cuman sampai segitunya. Itu bukan pejuang namanya, tapi pecundang, imbuhnya. Terkait alasan dibalik pertemuan Egy dengan Jokowi, Roe mengaku tak mengetahuinya dan mempersilahkan publik untuk menanyakan langsung kepada Egy. Nah, makanya itu tanyakan ke Egy. Jadi saya kira untuk baiknya Egy harus menerima telepon dari redaksi. Jelas Roe. Roe Suryo sindir, ada yang cair. Sebelumnya, Roe Suryo pernah menanggapi pernyataan kuasa hukum Egy Sujana, Elida Neti, yang mengaku telah memegang ijazah Jokowi saat ditunjukkan Polda Metro Jaya dalam gelar perkara khusus, Senin, 15 Desember 2025, lalu. Saat itu, Elida mengaku menyentuh ijazah Jokowi dan mengklaim ada emboss dan watermark pada dokumen tersebut, sehingga keasliannya tidak diragukan lagi. Pernyataan Elida, menurut Roe, terasa janggal, sebab dokumen ijazah Jokowi yang diperlihatkan penyidik dilapisi plastik, sehingga ketika tangan menyelip untuk menyentuh langsung, tidak akan bisa mencapai bagian emboss tersebut. Pasalnya, emboss terletak di bagian tengah ijazah, di samping kiri logo Universitas Gadjah Mada, UGM. Salah seorang pengacaranya Bang Egy, yang katanya dia bisa meraba emboss itu. Padahal, sudah saya ukur, kalau ini ijazah asli, ukurannya cukup besar. Tutur Roe di podcast Madilog YouTube Forum Keadilan TV, Rabu, 7 Januari 2026. Kalau itu di plastik semua, tangannya tuh nggak nyampai. Kok bisa tangannya nyampai? Harusnya tuh nggak bisa. Imbuhnya. Selanjutnya, Roe ditanya oleh jurnalis senior Darmawan Supriyosa selaku host dalam podcast tersebut. Pernyataan Elida itu mengindikasikan apa? Roe pun menjawab, ada indikasi dana yang sudah cair dan mengalir, tetapi tidak menyebut apa dan dari siapa dana tersebut mencair. Ya indikasi ada yang cair lah, kata Roe sembari tertawa. Ada polisi aktif ikut ke Sumber. Di kesempatan lain, Roe juga menyoroti kehadiran dua anggota kepolisian yang masih aktif dan disebut ikut mendampingi Egy dalam pertemuan dengan Jokowi. Roe menyebut kedua aparat itu berasal dari kepolisian daerah dan saat ini menangani perkara dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Jokowi. Yang paling penting Egy harus jujur. Sebutkan juga siapa orang lain yang ada dalam pertemuan itu, ujar Roe Suryo dalam tayangan program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Jumat 9 Januari 2026. Karena informasi A1 yang disampaikan oleh Egy Sujana dari mulutnya Egy Sujana. Itu ada dua polisi aktif yang ikut dan polisi itu menangani perkara ini. Imbuhnya, Roe menilai keterlibatan polisi aktif yang sedang menangani perkara dalam pertemuan semacam itu tidak dapat dibenarkan. Pihaknya menilai kondisi tersebut rawan konflik kepentingan dan dapat merusak prinsip profesionalitas penegakan hukum. Oleh sebab itu, Roe meminta Presiden Prabowo Subianto serta Kapolri untuk menertibkan aparat yang dimaksud.
Ray juga mendorong Egy Sujana untuk terbuka kepada publik dengan mengungkap siapa saja pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk mengungkap identitas 2 polisi aktif yang disebut ikut mendampingi. Terkait polemik kehadiran polisi aktif, Wakil Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden, Bara JP, David Pajung menilai hal tersebut sebagai bagian dari prosedur pengamanan terhadap mantan presiden. Menurut David, meski Jokowi telah purna tugas, pengamanan melekat tetap berlaku, sehingga kehadiran aparat dianggap wajar dan tidak berkaitan dengan penanganan perkara. Klaim permintaan maaf adalah kebohongan. Pertemuan Egy Sujana dan Jokowi memunculkan 2 versi yang saling bertolak belakang. Row Suryo menolak klaim Egy telah menyampaikan permintaan maaf dalam pertemuan tersebut. Row mengatakan, informasi yang ia peroleh langsung dari Egy tidak menunjukkan adanya pernyataan permintaan maaf. Tidak ada kata permintaan maaf. Itu bohong. Tidak ada sama sekali, kata Row dalam program Sapa Indonesia Malam, Kompas TV, Jumat, 9 Januari 2026. Menurutnya, klaim yang menyebut Egy telah meminta maaf kepada Jokowi adalah tidak benar. Row mengaku mendengar langsung pembicaraan Egy melalui sambungan telepon dengan seorang rekan. Bahkan percakapan itu disebut sempat direkam. Dari situ, Row menyimpulkan tidak ada kalimat permintaan maaf yang diucapkan Egy kepada Jokowi. Sedangkan versi relawan Jokowi berbeda. Wakil Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden, Bara JP, David Pajung, menegaskan Egy telah menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi. Menurut David, pertemuan di Solo berlangsung dalam suasana terbuka dan kekeluargaan. David menyebut Jokowi menerima Egy dengan sikap kenegarawanan, meski sebelumnya Egy dikenal vokal mempersoalkan keabsahan ijazah Jokowi. David menjelaskan, Egy menepati ucapannya sendiri yang berjanji akan meminta maaf apabila diperlihatkan ijazah asli Jokowi. Dalam pertemuan itu, ijazah tersebut ditunjukkan secara langsung, sehingga Egy akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Meski begitu, David menegaskan permintaan maaf tersebut tidak otomatis menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. Jokowi, kata David, selalu memisahkan sikap kemanusiaan dengan proses penegakan hukum yang menjadi kewenangan penyidik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.